Shalom, perkenalkan nama saya Sano Liunome. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya melayani di salah satu jemaat yang ada di Maluku Utara, dan saya bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan tidak pernah putus-putusnya bagi saya. Saat ini saya ingin menceritakan kisah bagaimana ketika saya duduk di bangku perkuliahan. Saya berkuliah di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Utara. Sebagai anak kuliahan, tentunya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ketika saya mulai berkuliah, saya berpikir mungkin kuliah gampang-gampang saja. Semua bisa dilewati. Tapi ketika memasuki semester terakhir, saya merasa bahwa tidak mungkin saya tamat. Saya rasa bahwa tidak mungkin saya ini bisa lulus dari universitas ini, oleh karena tuntutan yang begitu besar bagi saya. Apa tuntutannya? Sebagai student, sebagai mahasiswa, kita selalu berpikir bahwa mungkin akan gampang saja. Oh, ada orang yang tolong untuk menyelesaikan. Waktu itu ketika semester terakhir, biasanya mahasiswa mereka menuliskan skripsi di 2 semester. Tetapi saya menuliskan skripsi saya di 1 semester, dan inilah pergumulan saya. Saya mulai berpikir bagaimana caranya. Dan suatu pagi saya bangun, saya berdoa. Setelah berdoa saya baca satu kisah mengenai waktu itu Salomo, dia mau memimpin bangsa Israel. Tapi ketika dia mau memimpin, dia merasa bahwa dia tidak sanggup untuk melakukan tanggung jawab ini, sehingga dia meminta hikmat kepada Tuhan. Saya terinspirasi sekali dengan kisah dari Salomo ini, sehingga saya berdoa kepada Tuhan. Saya meminta dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Dan ketika saya berdoa, saya lakukan hal ini sepanjang 3 bulan. Jadi ada skripsi 1 dan skripsi 2 yang harus saya tulis. Dan ketika saya mulai menulis, saya mulai ragu dengan apa yang saya tulis. Karena ini sudah mau akhir semester saya. Akhir semester saya di kampus ini. Setelah itu, saya tulis, saya berdoa. Setiap pagi sebelum pergi ke kampus, saya singgah di taman doa. Saya berdoa. Setelah dari situ siang pulang dari kampus, saya singgah lagi di taman doa. Saya berdoa kembali. Saya meminta pertolongan kepada Tuhan. Sore masih ada kelas, saya pergi ke kelas. Saya pulang dari kelas di sore hari, saya berdoa. Setiap hari Sabat saya berpuasa. Hal ini saya lakukan secara rutin selama 3 bulan. Dan saya kehilangan banyak waktu bersama-sama dengan teman. Karena ada yang teman panggil, ayo kita kesini nongkrong dulu. Saya bilang, oh tidak. Setiap malam minggu, teman-teman saya menghabiskan waktu pergi dengan pasangan mereka. Pergi bersenang-senang. Mereka memanggil saya untuk bergabung dengan mereka. Tapi saya bilang, oh tidak. Setiap malam minggu yang saya lakukan adalah saya pergi ke kantor dari dekan fakultas kami. Karena di tempat itu ada tools yang harus saya gunakan untuk penulisan skripsi saya. Setiap malam minggu, setiap malam saya tidur larut malam. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya tidak mampu untuk lakukan ini. Tuhan kirimkan orang-orang yang selalu mensupport saya untuk dalam penulisan skripsi saya ini. Saya mendapatkan advisor yang bijaksana yang menolong saya dalam penulisan ini. Saya juga mendapatkan orang-orang, saya mendapatkan seorang ibu yang sangat luar biasa. Dia memberikan support, dukungan bagi saya. Ketika sudah di pertengahan semester setelah sidang skripsi 1, saya tulis, setelah sidang skripsi 1, perjuangan saya lihat bahwa Tuhan telah menolong saya. Setelah itu, sekarang untuk sidang skripsi 2. Di semester yang sama saya akan mengikuti sidang skripsi 2, dan saya berpikir bahwa saya tidak akan berhasil. Saya sudah pesimis, saya yakin bahwa tidak mungkin saya tamat. Tidak mungkin. Ibu saya telepon dari tempat kerjaan, dia bilang, anakku,
bagaimana kabar? Apakah mama sudah boleh beli tiket? Saya bilang, mama, kalau sekarang mau beli tiket, mungkin mama datang hanya liburan, bukan di saya punya pengamatan. Karena saya pesimis sekali, saya tidak tamat. Saya terus berdoa, saya minta pertolongan sungguh-sungguh dari Tuhan. Saya menangis. Doa saya itu, saya selalu minta, Tuhan, kalau boleh saya tamat semester ini. Memang tanggung jawab saya berat. Saya berdoa. Singkat cerita, saya menyelesaikan penulisan skripsi 2. Dan saya sidang. Ketika saya selesai sidang, dan sekarang waktu di mana masa nilai itu akan keluar. Sore hari, saya bertemu dengan advisor saya. Saya tanya, Sir, kira-kira bagaimana? Apakah saya boleh mendapatkan rekomendasi untuk tamat? Puji Tuhan, beliau mengeluarkan satu kertas, dia berikan kepada saya. Kertas ini bawa dan tanda tangan kepada dosen-dosen penguji. Itu artinya bahwa saya sudah sampai di tahap saya sudah lulus. Dan saya di Yudisio. Saya boleh menamatkan pendidikan saya di universitas tersebut semua oleh karena pertolongan dari Tuhan saja. Saya tidak mampu untuk melakukan tanggung jawab ini. Bahkan saya menangis, saya pesimis, saya bilang, Tuhan, tidak mungkin saya tamat. Kalau memang Tuhan betul-betul ada, dan saya percaya sekali, ketika Salomo meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan berikan kepada dia. Dan saya percaya itu. Ketika kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang selalu memberikan harapan mereka kepada Tuhan sepenuhnya. Saya tamat dan Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bekerja dalam pelayanan sebagai pendeta. Saya sangat bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan ini. Saya yakin bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita berdoa, doa itu akan naik ke atas dan bahkan berkat itu akan turun ke bawah kepada orang-orang yang selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak kalau kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Kristus. Dan ketika kita meminta sungguh kepada Tuhan, maka pertolongan yang luar biasa Tuhan akan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.